Satu, dua, tiga. Mana dua orang lagi? Apip udah sehat? Sakitnya 1 semester. Mulai aja. La illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sunnal musannif hadar kitab syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wala tabtulu ya. Wala tabtulu dan tidak batal. Apa al-ijaratu akad ijarah bimauti ahadil muta'aqidaini dengan meninggalnya salah satu dua orang yang transaksi. Salah satu dari dua orang yang transaksi. Ayil mu'jiri yakni orang yang menyewakan, wal mustajiri dan yang menyewa. Wala bimautil muta'aqidaini dan tidak dengan meninggalnya dua orang yang akad. Dan tidak dengan meninggalnya dua orang yang akad. Baltabko bahkan tetap apa al-ijaratu akad ijaroh ba'dal mauti setelah meninggal.
Ilan kido imuddatiha sampai selesai masanya ijaroh. Ilan kido imuddatiha sampai selesai masanya ijaroh. Wayakumu dan menempati siapa warisul mustajiri ahli waris ahli waris penyewa makomahu di tempatnya mustajir pistipa manfaati dalam memperoleh manfaat pistipa manfaatil aini dalam memperoleh manfaat barang al-mu'jarati yang disewakan. Al-mu'jarati yang disewakan. Nah, setelah akad mu'ajaroh itu dihukumi sah, kemarin ingat bahwa yang namanya ijaroh itu adalah akad akan suatu manfaat yang diperbolehkan, bisa diserah terimakan, dimaksud, dan juga ada iwad atau penggantinya. Seperti contoh, menyewa HP atau menyewa motor. Saya sewa motor kamu dengan harga 100.000 dalam jangka waktu 1 hari. Dan juga dalam ijaroh itu harus dikira-kirakan baik dengan masa, waktu, atau dengan amal atau pekerjaan. Itu. Jadi harus milih itu salah satu. Kalau enggak mudah, berarti amal. Kalau amal, ya berarti tidak boleh pakai waktu. Makanya ketika kamu contoh semisal ke tukang jahit ngomong, tolong jahitkan baju saya, baju ini untuk saya dengan jangka waktu 1 jam. Nah itu gak boleh, gak sah ijarohnya. Kenapa? Karena dibatasinya oleh 2, oleh amal dan juga oleh waktu. Terkadang bisa lama, terkadang bisa sebentar. Nah, makanya itu mah hanya dengan amal saja. Itu. Nah, setelah ijaroh itu sah, kemudian apakah ijarohnya menjadi batal ketika salah satunya meninggal? Wala tabdulu al ijaratu bimauti ahadil muta'akiden. Tidak batal akad ijaroh ketika salah satu daripada mujir dan mustajir itu meninggal. Atau bimautil muta'akiden. Atau dua-duanya meninggal. Penyewanya meninggal, orang yang nyewanya meninggal. Itu pun sama. Tidak batal, ijarahnya masih tetap. Kamu contoh ngontrak di suatu rumah. Kontrak 1 tahun semisal. Baru 1 bulan, kamu meninggal. Itu gimana sisanya? Ijarahnya enggak batal. Sisanya nanti ditempati oleh ahli waris. Ahli waris kamu. Apakah itu anak, apakah istri, apakah ibu, apakah ayah. Ya. Ataupun semisal dua-duanya meninggal. Orang yang menyewakannya meninggal, orang yang menyewanya pun meninggal. Itu sama, tidak batal akad ijarahnya. Bal tabqa al ijaratu, bahkan ijarahnya masih tetap berlaku ba'dal mauti, sekalipun sudah meninggal. Sampai kapan? Ilan kidoi muddatiha, sampai selesai masanya ijarah. Kemudian wayakumu warisul mustajir, ahli waris sang penyewa itu menempati pada tempatnya mustajir. Itu.
Fistifa ilmanfaatil ain, dalam memperoleh atau memanfaatkan ain yang disewakan. Kamu nyewa motor atau nyewa mobil 2 hari semisal dengan harga 1 juta. Ternyata pas hari pertama meninggal. Berarti gimana tuh 1 hari lagi? 1 hari lagi dilanjutkan oleh ahli waris. Oleh anak kamu. Gitu ya. Itu. Terus. Mana jenar? Bi'ainil mustajaroh. Atas kemanfaatan barang yang disewakan. Watab dulu dan batal apa al ijarotu akad ijaroh. Watab dulu dan batal apa al ijarotu akad ijaroh. Bitalapil aini, dengan rusaknya barang al mustajaroti yang disewakan. Kan hidamid dari, seperti robohnya rumah. Wa mautid dabatil muayyanati, dan matinya hewan yang ditentukan. Dan matinya hewan yang ditentukan. Wabutlanul ijaroti, dan bermula batalnya ijaroh. Bima, dengan perkara dzukiro yang telah dituturkan apa mak. Bima, dengan perkara dzukiro yang telah dituturkan apa mak. Itu bin nisbati, dengan nisbat lil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Lil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Lal madi, tidak pada masa lalu. Fala tabtulu, maka tidak batal apa al ijaratu akad ijaroh. Apa al ijaratu akad ijaroh fihi, di dalam madi. Fil adhari, dalam kaul adhar. Fil adhari, dalam kaul adhar. Bal yastakiru, bahkan tetap. Bal yastakiru, bahkan tetap apa kistuhu, bagiannya madi. Minal musamma, dari upah yang disebutkan. Minal musamma, dari upah yang disebutkan. Minal musamma, dari upah yang disebutkan. Terus? Siapa itu? Hah? Minal musamma, dari upah yang telah disebutkan. Bi'tibari ujrotil misli, dengan meninjau. Bi'tibari atau binadri? Bi'tibari ujrotil misli, ya, dengan meninjau upah pasaran. Dengan meninjau upah pasaran.
Terus? Nah, kemudian watab tulu al ijaratu bitala fil ainil mustajaroti. Ijaroh itu bisa batal dengan rusaknya barang yang disewakan. Contoh kan hidamid dari seperti contoh robohnya rumah atau wa mauti dabatil muayyanati atau meninggalnya hewan yang ditentukan, ya, itu menjadi batal, ijarahnya menjadi batal. Contoh semisal nih, kamu nyewa rumahnya itu semisal ngontrak rumah lah, ngontrak rumah selama 1 tahun, tiba-tiba baru 2 bulan diisi, ternyata rumahnya roboh karena gempa, maka ijarahnya batal. Atau contoh yang kedua, kamu nyewa hewan yang tentu, saya nyewa sapi yang ini, itu muayyanah. Kemudian sapinya meninggal, berarti ijarahnya batal. Atau contoh lain seperti halnya nyewa motor. Kamu nyewa motor, kemudian motornya tentu, muayyan, saya nyewa motor ini padamu dengan harga 100.000 dalam jangka waktu 1 hari. Ternyata di tengah-tengah penyewaan motornya rusak. Ketika motornya rusak, maka ijarahnya menjadi batal. Nah, ketika ijarahnya menjadi batal, apakah masih ada kewajiban untuk membayar ujrohnya? Apakah ada kewajiban untuk membayar upah tadi yang telah disepakati? Wabutlanul ijaroti bimadzukiro, batalnya akad ijarah dengan sebab sesuatu yang tadi itu bin nazri, dengan melihat lil mustakbali pada masa yang akan datang, ya, pada sisanya. Lal madi, tidak pada zaman atau masa yang telah dilalui, yang telah digunakan. Fala tabtulu al ijaratu fihi, maka akad ijarahnya itu tidak batal fil adhari menurut kaul adhar. Terus kalau tidak batal gimana? Bal yastakiru, bahkan tetap kistuhu, bagian daripada yang telah lalu tadi, ya, minal musamma, diambil dari upah yang telah disepakati awalnya. Tuh, bi'tibari ujrotil misli, dengan mengira-ngirakan upah pasaran, ya, dengan mengira-ngirakan upah pasaran ujrotil misli. Terus apa ke depan itu? Hah? Wahwa? Hah? Patukowamu ya?
Fatuqawamu, ini logat aninya. Fatuqawamu maka dihargakan gitu. Fatuqawamu maka dihargakan apa al-manfaatu manfaat halal akdi ketika akad. Halal akdi ketika akad. Fil muddati dalam masa terus apa? Hah? Al-madiyati. Al-madiyati yang telah lalu. Faidah kila maka ketika diucapkan. Faidah kila maka ketika diucapkan. Haza sekian. Faidah kila maka ketika diucapkan. Haza sekian. Yukhodu maka diambil. Yukhodu maka diambil. Apa za? Yukhodu maka diambil apa za? Bitil kal apa? Bitil kan nisbati dengan hubungan tersebut. Minal musama dari upah yang disebutkan. Wama dan bermula perkara takodama yang telah lalu apa emak. Takodama yang telah lalu apa emak. Min ada mil inpisahi dari tidak adanya kerusakan min ada min pisahi dari tidak adanya kerusakan fil madi dalam zaman lalu terus itu muqayyadun dibatasi bima dengan perkara ba'da qabdil aini setelah menerima barang. Ba'da qabdil aini setelah menerima barang. Al-mu'jaroti yang disewakan. Wa ba'da mudiyyi muddatin dan setelah lewatnya waktu laha pada ain muajja ain pada ainul mujaroti laha pada ainul mujaroti laha pada ain mujaro ujrotun bermula ujroh wa illa dan jika tidak in pasaho maka rusak apa akad. In pasaho maka rusak apa akad. Fil mustaqbali dalam masa yang akan datang. Wal madi dan masa lalu. Wah, ini ribet nih. Jadi gini, ya. Tadi kan ketika barang yang disewakan itu rusak, maka secara otomatis akad ijarohnya batal.
Nah, batalnya akad ijaroh ini berlakunya pada zaman mustakbal. Pada masa yang mana si barangnya itu belum manfaatnya belum dipakai. Kalau pada zaman madi atau zaman yang telah lalu, waktu yang telah digunakan, maka itu masih berlaku. Contoh gini, kamu nyewa rumah. Rumahnya berada di pinggir pantai. Selama 1 tahun, harganya 30 juta. Nah, itu namanya ujroh musamma. 30 juta itu ujroh musamma atau upah yang telah disepakati di awal. Beres, ya. Akad. Setelah selesai kamu tempati rumahnya, ternyata 6 bulan kemudian, baru 6 bulan, rumahnya ke bawah tsunami. Rusak rumah tersebut. Otomatis ketika rumahnya rusak, maka akad ijarohnya pun menjadi batal. Ketika batal, nah yang menjadi pertanyaan, yang wajib dibayar ke si pemilik rumah itu, apakah setengahnya? Berarti berapa? 15 juta. Atau tetap 30 juta? Atau bagaimana? Karena kamu baru menempatinya baru 6 bulan. Sedangkan masih tersisa 6 bulan lagi. Nah, akad ijaroh menjadi batal itu berbicara dari bulan ke-7 ke bulan 12. Itu namanya zaman mustakbal. Kalau untuk zaman madi dari bulan 1 ke bulan 6, nah itu mah tetap wajib untuk dibayar. Cara bayarnya gimana? Nah, cara bayarnya itu harus dinisbatkan, dihubungkan dengan harga pasaran yang dinamakan dengan ujrotul misli, ujroh misil. Contoh, tadi kan jelas ya, bahwa ujroh musamanya itu upah yang telah disepakati oleh kedua pihak adalah 30 juta selama 1 tahun. Padahal harga pasarannya itu dari bulan 1 sampai bulan 6 itu harga pasaran 30 juta kontrak di rumah itu. Kemudian harga pasaran dari bulan 7 ke bulan 12 60 juta. Berarti ketika ditotalkan 30 tambah 60 sama dengan 90 juta. Upah harga pasarannya. Nah, terus caranya kita gimana ngitungnya? Cara ngitungnya kita bandingkan dulu. Dari zaman madi, baik dari bulan 1 sampai bulan 6. Tadi harga pasarannya berapa? 30 juta. 30 juta kemudian ditambah 60 juta mustakbal dari bulan 7 sampai bulan 12. Berarti total keseluruhannya berapa? 90 juta. Nisbatkan yang 30 juta di zaman madi dinisbatkan ke 90. 30 berbanding dengan 90 itu berarti 1/3. Karena 30 1/3 dari 90. Maka kewajiban kamu adalah membayar 1/3 dari ujroh musamma. 1/3 dari upah yang telah disepakati. Dari kesepakatan itu berapa kesepakatannya di awal? Kesepakatan ujroh musamma di awal tadi 30 juta. Berarti 1/3 dari 30 juta kewajiban kamu membayar 10 juta. Gitu.
Jadi kewajibannya kamu mau bayar 10 juta. Kewajibannya. Nggak semerta-merta. Kan kayak kalau kayak tadi kan, udah aja dibagi dua. Kita kan nyewa 1 tahun nih, 30 juta. Berarti kalau baru 6 bulan digunakan, berarti per setengah. Udah aja berarti kewajiban 15 juta. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata harus dinisbatkan dulu, disamakan dengan harga pasar. Harga pasar. Gitu ya. Itu nisbat zamanil madi dan zamanil mustaqbal. Gitu ya. Jadi ngitung lagi itu matematika lagi. Caranya gitu. Jadi dari zaman madinya harga pasaran itu berapa persen kalkulasinya, setelah itu baru diambil dari mahar diambil dari ujrohtul musamma. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Kemudian mana wal madi tidak hadaraha wa kharajanya wa kharaja dan terkecuali bil muayyanati dengan lapad muayyanah dengan lapad muayyanah apa ma perkara iza kanat ketika ada batu hewan al mujaratu yang disewakan fi zimmati dalam tanggungan. Fa innal mu'jiro maka sesungguhnya orang yang menyewakan itu iza ahdoroha ketika menghadirkan siapa mu'jir akan dabah, siapa mu'jir akan dabah, wa matat dan mati apa dabah, fi asna'il muddati di tengah-tengah waktu, fala tanfasihu maka tidak rusak apa al ijaratu akan ijarah, bal yajibu bahkan wajib alal mu'jiri bagi orang yang menyewakan apa ibdaluha mengganti dabah. Wa'lam dan ketahuilah ana yadal ajir sesungguhnya tangan penyewa, alal ainil muajjaroti pada barang yang disewakan itu yadu amanatin tangan amanah. Wahina izin dan ketika tangan amanah la domana tidak tanggung jawab siapa ajir
Tidak tanggung jawab siapa ajir? Alal ajiri, tidak tanggung jawab alal ajiri pada si ajir. Ajir itu berarti orang yang menyewa. Ila biudwanin, kecuali dengan ceroboh. Ila biudwanin, kecuali dengan ceroboh pihak dalam ain. Seperti gimana kaandoroba, seperti memukul siapa ajir, ada bata akan hewan, paukol adati di atas kebiasaan. Paukol adati di atas kebiasaan. Au arkabaha sahson. Au arkabaha, atau menunggangkan siapa ajir akan dabah, menunggangkan siapa ajir akan dabah, sahson pada seseorang, askola yang lebih berat siapa, askola yang lebih berat siapa sahson, minhu dari ajir, minhu dari ajir. Ya. Tadi kan ulangi bahwasanya batal akad ijaroh dengan rusaknya perkara yang disewakan. Seperti contohnya robohnya rumah. Dan yang kedua, seperti nyewa hewan yang ditentukan. Namanya ijaroh ain. Jadi sebenarnya akad ijaroh itu ada ijaroh ain, ada ijaroh zimmah. Kalau ijaroh ain berarti nyewanya tentu. Saya nyewa motor ini. Saya nyewa HP ini. Berarti muayyanah, tentu. Ya. Ada lagi ijaroh zimmah. Kalau ijaroh zimmah itu berarti nyewanya suatu barang tapi tidak ditentukan. Bang, saya nyewa motor 1 hari 100.000. Motor apa aja? Motor gimana? Pokoknya motor yang 110 cc dari Honda. Itu berarti namanya zimmah. Ijaroh fi zimmah. Kalau ijaroh ain yang tadi yang tentu, ketika semisal motornya rusak, maka otomatis ijarohnya batal. Tapi kalau semisal ijarohnya ijaroh fi zimmah, tidak ditentukan, itu akad ijarohnya tidak rusak. Akad ijarohnya tidak batal. Tapi kewajiban untuk orang yang menyewakan harus menggantinya. Paham nggak? Itu ijaroh fi zimmah. Jadi bukan kita yang nentuin. Kita ngomong ke si mujir, Mang, saya mau nyewa motor. Motor yang mana? Pokoknya motor Honda 110 cc. Oke, ini motornya. Nah, ternyata di tengah jalan, kemudian si motornya rusak. Tiba-tiba mati. Nah, ketika seperti demikian, maka si mujir, orang yang menyewakan, harus mengganti motor tersebut. Kamu kembaliin motornya, Bang, ternyata motornya rusak. Nah, si mujir berarti harus mengganti lagi yang lain. Oh, udah kalau gitu mah nih pakai yang ini aja. Gitu. Karena itu mah tidak ditentukan, tidak muayyanah. Ketika tidak muayyanah, ada kerusakan, ijarohnya tidak batal. Tapi kewajiban si mujir harus mengganti. Ya.
Kalau di sini contohnya dabah, ya pasti dabah. Kenapa? Karena kan dulu mah gak ada motor. Adanya unta, adanya kuda. Pasti ulama mencontohkannya itu dabah. Saya sewakan kuda ini kepadamu. Berarti itu muayyanah. Ketika semisal kudanya meninggal, maka ijarahnya batal. Ya. Tapi kalau misalnya cuman disifati, Bang saya mau nyewa kuda, pokoknya yang warnanya putih. Gak ditentukan kan? Yang penting warnanya putih. Kasih itu sama si mujirni ini kudanya warna putih. Pakai, udah dipakai ternyata di tengah perjalanan kudanya mati. Kalau seperti itu, kewajiban si mujir harus mengganti kudanya harus diganti. Kamu kembaliin lagi, emang ternyata kudanya ini meninggal. Ya udah, tuh ganti aja sama yang itu. Ya, jadi ijarahnya nggak batal kalau fi zimmah. Seperti itulah kira-kira. Wa'lam kemudian ketahuilah bahwa anna yaddal ajir, bahwa tangannya penyewa itu yadu amanah, dapat dipercaya, berarti yadnya itu yad amanah. Wahina izin ketika yadnya yad amanah, sama kayak kemarin, tidak ada tanggung jawab ketika ada kerusakan kecuali adanya kecerobohan. Contoh seperti gimana? Contoh seperti kamu mukul dabah atau hewan sewaannya itu paukol adat, di atas kebiasaan. Misalnya kalau kuda nih, mau naik kuda, biasanya kalau dipecutnya itu cuma 1 kali 2 kali secara adat langsung ini. Memang kamu pecutnya itu dengan sekuat tenaga, ya, sampai ada bekasnya semisal. Nah, kalau itu mah nggak dimaafkan, nanti kamu harus tanggung jawab. Atau yang kedua, ya, kamu menunggangkan seseorang yang lebih berat dari kamu. Contoh, motor juga sama gitu. Motor juga sama, Mas nih. Kamu nyewa motor, yang harusnya motor itu ditumpangi cuma 2 orang, ini 4 orang semuanya naik. Tiba-tiba motornya rusak. Nah, itu mah kamu harus mengganti. Ya. Kenapa? Karena hianat. Yadul ajir, yaduhu yadul amanat. Tangannya penyewa pada barang yang disewa itu adalah amanah. Berarti ketika kamu tidak amanah, kamu itu hianat. Ketika hianat, barang tersebut rusak, maka harus mengganti. Ya, sewa mobil yang harusnya cuma diisinya 4 orang, ini diisi 1 kelas. Diisi 10 orang. Agak apa-apa lah mobil sewaan ini. Tiba-tiba rusak, harus ganti. Ya, harus ganti. Jadi kata lain daripada ajir itu adalah yang tadi itu mustajir. Mustajir orang yang menyewa. Ajir penyewa, sama, beda bahasa doang. Tuh akan sewa menyewa. Banyak tuh sekarang sewa HP iPhone, banyak. Sewa HP iPhone, jaminannya KTP. Berapa? 1 hari 100.000 semisal. Itu kamu harus bisa menjaganya. Kalau misalnya tiba-tiba HP-nya mati tanpa ada sebab, oh berarti kamu gak harus tanggung jawab. Karena tidak ceroboh. Tapi kalau HP-nya tiba-tiba jatuh, kemudian jadi layarnya ini rusak, tanggung jawab. Tanggung jawab itu
tanggung jawab itu di luar kamu membayar ujrohnya, ujroh yang telah disepakati, namakan ujrotul musamma ya yang tadi. Itu ya. Paham? Ada pertanyaan enggak? Hah? Ada pertanyaan enggak? Ayo, ini kejadian sehari-hari kan, kamu sering juga kan? Kamu sering kan nyewa PS ya, nyewa PS, tiba-tiba PS-nya sticknya rusak, ayo siapa yang harus ganti? Ya sama kayak barusan tuh. Kalau semisal penggunaannya paukol adat, di di luar adat kebiasaan, karena kalau biasa mainnya kan biasa-biasa aja gitu kan. Mau sampai digu-dugu tuh, itu kan udah paukol adat, di luar adat. Berarti ketika rusak kamu harus ganti. Sama mau nyewa motor, mau nyewa mobil, ya, mau nyewa HP, sama. Intinya setiap benda yang kamu sewa, maka yad kamu, barang di kamu itu namanya amanah. Ketika amanah berarti harus dijaga. Ketika kamu gak bisa menjaganya, berarti kamu harus tanggung jawab. Kalau tidak, kalau ceroboh. Tapi kalau tidak ceroboh, nanti si pihak mujir atau penyewa tidak mempunyai hak menuntut kamu untuk ganti rugi. Jadi gitu. Naik motor biasa makanya, tiba-tiba mati, kamu kembaliin, mang ternyata ini motornya mati, saya mah gak mau tahu, kamu harus ganti kerusakannya. Kan saya biasa-biasa aja makanya. Nah, nanti si pihak penyewa, si pihak yang menyewakan itu tidak mempunyai hak untuk menuntut, gitu loh. Jadi ketika semisal diambil ke jalur hukum, nantinya kamu yang akan dimenangkan. Nyewa orang untuk mengajari Al-Quran itu juga sama. Saya sewa kamu untuk mengajarkan Al-Quran pada anak saya dengan waktu dengan harga sekian. Boleh gak kamu? Boleh gak? Ayo, nyewa seseorang untuk baca Al-Quran. Boleh gak? Itu kalau misalnya ada yang meninggal di kuburan, ayo. Wah, Cina itu tidak boleh. Kenapa gak boleh? Al-Quran diperjualbelikan. Agama diperjualbelikan. Padahal itu ada babnya, ini babnya. Bab ijaroh, bab sewa menyewa. Jadi si pihak keluarga itu, si pihak ahli waris, menyewa kamu untuk membacakan Al-Quran di atas kuburan. Ya, awas nih, kamu semisal disuruh baca Quran kuburan, itu sewa, ya, itu sewa. Jadi setiap detik, setiap menitnya itu dihitung. Kalau semisal yang harusnya waktunya udah mulai ngaji, udah mulai baca Al-Qurannya, semisal kamu bagian jam 9 sampai jam 10, 1 jam. Jam 9, kemudian kamu datang jam 9 lebih 5 menit. Nah, maka yang 5 menit lagi, yang 5 menit kamu telat datang, itu berarti hianat. Kamu makan gaji buta. Kalau dalam bahasa ini, Mas. Ya. Tuh, atau contoh seperti tukang bangunan. Nah, tukang bangunan sama itu. Itu juga ijaroh. Ya. Itu juga ijaroh sama, menyewa pihak pondok, menyewa tukang bangunan untuk menyelesaikan bangunan pondok. Kerjanya kapan? Dari jam 8 sampai jam 12 semisal. Nah, ini datang jam 9, berarti 1 jam itu hianat.
Ya, 1 jam itu hianat. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakannya. Jaga koperasi sambil bir. Enggak itu mah enggak bukan ijaroh itu mah. Khidmah. Wah, ya. Kalau digaji berarti kamu harus benar-benar karena itu amanah. Wallahu a'lam. Binubana bima alam tana Robi alimna alladhiyan fauna Robi pakihna wa pakih alana wa korobatilana fidin Tawasalna bita'alumi Tawasalna bita'alimi Antara zukona wasi'a Wa antara zukona aman Roh awalan